Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi bagi teman-teman sekalian. Eh, Hari ini kita coba mulai mengenal lebih dekat tentang Katsinov untuk menggait kita atau sebagai panduan bagi kita untuk melakukan inovasi. Saya langsung ke ya. Baik, kita mulai saja. Terkait dengan konsep inovasi, mungkin Bapak Ibu sekalian banyak bertanya mengapa ada Katsinov, sementara ada teknologi readiness, ada manufacturing readiness yang sudah mulai lebih dulu dari Katsinov. Maka pertanyaan itu mudah-mudahan akan terjawab dengan apa yang kita paparkan nanti. Nah, awal kita satu pertanyaan mengapa butuh Katsinov ini yang mungkin di pikiran dan benak Bapak Ibu sekalian. Karena toh tanpa Katsinov pun riset pengembangan berjalan, tapi berjalan seperti apa? Nah, ini yang kita coba. Tadi Pak Eka katakan ini bisa menjadi guidance kita sebenarnya, guidance kita di dalam proses aktivitas inovasi yang kita lakukan. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Eka. Alasan pertama kita menjawab dari pertanyaan tadi adalah banyak hasil invensi yang gagal masuk pasar. Ini harus diakui secara jujur, terutama yang ada di Indonesia. Kalaupun produk itu bisa masuk di pasar, tapi tadi biasanya kebanyakan itu akan gagal di dalam persaingan di pasar. Itu yang terjadi, banyak sekali startup yang mati setelah 1-2 tahun karena memang dia gagal di pasar. Dan itu dialami juga oleh negara-negara lain seperti Amerika pun mengalami juga, dengan dari 100.000 invensi itu hanya sekitar 250 yang sukses di pasar sebagai startup company. Nah, di Jerman pun seperti itu, dari 100 itu hanya 310, hampir 3 per mil lebih. Nah, ini sebenarnya apa nih? Nah, kadang orang melihatnya kan dari aspek teknologi saja, tapi ternyata memang aspek yang non teknologi itu menjadi aspek yang penting juga. Ini yang nanti di dalam Katsinov itu aspek-aspek yang 7 tadi itu ada aspek-aspek yang sifatnya non teknologi. Terus kemudian yang kedua itu kebanyakan riset itu lebih cenderung pada teknologi push. Memang tidak salah dengan teknologi push, karena teknologi push itu nanti mendorong kepada inovasi yang sifatnya radikal atau breakthrough. Namun demikian, kadang tidak di dalam proses riset pengembangan itu menghiraukan pasar, jadi lemah dalam wawasan pasar. Akhirnya tadi tidak jelas pasar yang dituju itu pada segmen apa. Kemudian juga tidak memahami kebutuhan pasarnya. Ini yang akan sangat sulit di dalam proses hilirisasi atau dalam proses komersialisasi. Ini yang perlu menjadi concern kita. Jadi
di samping itu juga ada banyak produk yang sudah dihasilkan di dalam proses inovasi itu memang tidak memiliki keunggulan bersaing. Kemudian juga dia di pasar juga gagal di dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian yang paling penting adalah gagal membedakan diri dengan kompetitornya. Ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, kalau kita baca di dalam bukunya Eric Ries, dia mengatakan bahwa kalau kita tidak mengenal customer kita atau pelanggan kita, tentu kita tidak bisa mengetahui kualitas apa yang harus kita siapkan. Kadang kualitas itu berdasarkan subjektivitas dari inovator, karena inovator tidak memahami kebutuhan dari pelanggan. Nah, dari hasil riset ternyata ada 20 alasan mengapa startup itu gagal, dan kalau kita lihat itu memang di riset pasar, aspek pasar, market itu yang kadang lemah sekali. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian, nah ini kalau kita lihat tadi ada market pull, kemudian teknologi push. Nah, kalau di dalam Katsinov itu kita bikin sinergi antara teknologi push dengan market pull. Itu nanti kita jelaskan di dalam proses model bisnis dan design thinking. Nah, alasan ketiga, kadang kalau sudah produk inovasi Bapak sudah pada TKT yang tinggi 789 itu sudah bahagia. Tapi itu justru ada satu valley of death lagi yang namanya Darwiniancy. Nah, kalau Darwiniancy itu lebih pada aspek-aspek yang sifatnya non teknologi 789, maka nanti ada masalah pembiayaan. Kalau misalnya Bapak akan melakukan promosi, Bapak Ibu melakukan promosi, tentu biayanya cukup tinggi. Bapak kalau lihat di televisi ada ruang guru. Ruang guru itu secara teknologi sudah proven. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana mempromosikan. Kalau kita mempromosikan itu perlu dana. Dana dari mana? Bisa dari angel investor, kemudian dari itu nanti bisa ada nanti di sesi yang ketiga akan dijelaskan terkait dengan investment. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian di dalam karakteristik 789, TKT 789 atau TRL 789 itu ternyata memang aspek non teknologi nanti menjadi utama, menjadi dominan dibanding pada teknologi. Kalau kita lihat dari teknologi readiness 5 itu teknologi masih menjadi dominan. Kemudian 7 sudah tergeser oleh manufacturing. Kemudian 8, 9 sudah tergeser pada marketing dan strategi. Itu yang harus dipahami di dalam karakteristik level-level dari kesiapan inovasi kita. Karena nanti kalau kita lihat ini di aspek teknologi akan kelihatan nanti. Kemudian alasan yang keempat itu terkait dengan siklus hidup. Produk inovasi kita itu ada siklus hidupnya, seperti halnya manusia. Bapak Ibu harus juga mengenal karakteristik dari siklus hidup suatu produk. Misalnya saja smartphone. Smartphone itu di pasar tidak lebih dari 1-2 tahun. Kalau inovasinya itu masih inovasi yang jangka panjang, itu tentu akan merugikan juga nanti di dalam launching produknya. Makanya pengenalan life cycle di pasar itu, life cycle produk di pasar itu menjadi sangat penting. Kalau farmasi itu cukup lama. Kalau kita lihat dari proses inovasinya di Jepang itu antara 7-9 tahun dengan investasi yang cukup besar. Maka life cycle-nya di pasar itu juga akan panjang. Tapi kalau smartphone, kemudian ada barang-barang elektronik itu akan cepat. Nah, tentu kemudian makanan, minuman itu juga cepat. Harus ada proses inovasi yang terus-menerus. Makanya di dalam Katsinov itu life cycle menjadi sangat penting. Kapan kita harus melakukan reinovasi?
atau melakukan strategi menghentikan, kemudian mulai bergeser ke produk lain. Nah, itu di dalam perusahaan itu umum dilakukan. Nah, ini yang kata kunci yang oleh Pak Ginanjar, Pak Ari Ginanjar katakan adalah hadapi perubahan ini dengan apa? Inovasi. Yang kedua adalah kolaborasi. Itu nanti semangat dari Katsinov di dua itu nanti. Kemudian pertanyaan kedua, itu apa itu Katsinov? Tentu yang saya yakin Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sosialisasi sebelumnya itu sudah mudah-mudahan ini menjadi lebih paham lagi. Nah, kalau kita lihat Katsinov itu sebenarnya singkatan dari tingkat kesiapan inovasi. Ini sebagai alat ukur atau metode. Sebenarnya untuk apa? Untuk estimasi kesiapan inovasi yang kita lakukan. Entah itu nanti industri, institusi atau lembaga, litbang atau perguruan tinggi. Nah, sebenarnya tingkat kesiapan inovasi itu tadi pendekatannya adalah pendekatan siklus hidup inovasi. Kalau teknologi readiness itu lebih kepada nanti sistem engineering. Kalau Bapak Ibu sekalian di Fakultas Teknik itu ada V model. Nah, V model itu sebenarnya kan sistem engineering mulai dari konsep sampai kepada nanti validasi produk atau prototipe. Itu di dalam V model ada. Kemudian di samping itu nanti Katsinov juga menjadi satu evaluasi untuk perkembangan inovasi kita, progresnya sampai di mana, kemudian apa yang kurang, kemudian apa yang perlu dilakukan. Karena inovasi itu harus cepat, harus mengikuti pasar. Jadi pada saat kapan harus melaunching produk itu momentumnya harus tepat. Kalau arahnya nanti kepada komersialisasi, akan lain lagi kalau sifatnya nanti tidak kepada profit, tapi kepada benefitnya itu akan lain lagi strateginya. Kemudian juga ini bisa digunakan untuk bagaimana kita mengimplementasikan inovasi ini di atas siklus hidup yang efektif. Jadi momentum kita melepas, kemudian melepas produk inovasi itu bisa dilakukan strateginya dengan Katsinov ini. Nanti di dalam Katsinov itu ada dua fase. Nanti ada pengembangan teknologi itu di Katsinov 1, 2, 3. Kemudian evolusi pasar nanti di 4, 5. 4 itu CASM masuk ke pasar awal, kemudian 5 itu sudah kompetisi, 6 itu sebenarnya sudah kalau di dalam pasar itu sudah decline. Kalau kita lihat indikasinya adalah sales. Nah, kalau decline maka harusnya strateginya sebelum decline itu sudah ada inovasi baru lagi, sudah dipersiapkan. Seperti Samsung, Apple itu mempersiapkannya tidak tergesa-gesa, tapi sudah mereka dengan strategi, dengan jadwal yang sudah teratur untuk melaunching produk yang mereka bikin, sehingga produk mereka itu di pasar dengan momentum yang tepat. Ada strateginya. Nah, kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eka, ada 6 level, kemudian di situ ada 6 level, 2 fase, kemudian ada 7 aspek dari teknologi sampai dengan risiko. Kemudian ada total 124 indikator atau aktivitas kunci. Jadi 124 itu tidak kita isi semua karena nanti level 1 itu sekitar 22 indikator. Kalau lewat maka ke level 2 itu hampir rata-rata 22 indikator. Kecuali yang level 6 itu tidak lebih dari 20 kalau nggak salah. Itu yang jadi tidak semua, sehingga hanya nanti setiap level aja nanti setiap level.
Kemudian juga kalau kita lihat dari area kritikal, kalau kita lakukan pengembangan penelitian pengembangan, kemudian uji demonstrasi prototipe dan fase produksi. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari hubungan dengan teknologi readiness, maka teknologi readiness itu lebih pada nanti pengembangan teknologinya. Tapi di dalam Katsinov itu, di dalam pengembangan teknologi itu harus juga memperhatikan 6 aspek lainnya. Kalau di dalam teknologi readiness, karena NASA menggunakannya itu berdasarkan misi, bukan pasar yang mereka tuju. Karena yang penting kan teknologinya itu aman dan resiko rendah. Kemudian teknologinya proven. Nah, itu yang mereka katakan sebagai teknologi readiness yang tinggi. Nah, tapi kalau untuk komersialisasi itu tidak cukup hanya kita melihat pada aspek teknologinya saja, tapi ada 6 aspek lain yang harus kita perhatikan juga. Makanya nanti Katsinov itu kalau kita lihat di pengembangan teknologi itu pada Katsinov 1, 2, 3 dengan memperhatikan 7 aspek. Kemudian nanti ada evolusi pasar itu di 45. Kalau kita lihat dari dari life cycle-nya, maka di 45 itu awal, kemudian baru kompetisi. Pada saat pasar itu jenuh, maka tentu sales-nya akan decline. Nah, ini yang kebijakan inovasi atau reinovasi atau close down itu harus dilakukan. Tapi harus jauh-jauh hari, jangan mendekati pada saat decline. Nah, kalau kita lihat di fase Katsinov 4 itu lebih pada CASM. Nah, CASM ini tentu akan terkait dengan adopsi. Nah, adopsi sebenarnya pasar yang paling besar itu pada pasar yang lebih pragmatis. Ini yang harus makanya pengenalan terhadap konsumen itu menjadi sangat penting. Nah, ini kalau kita lihat dari dari prosesnya, maka ada fase investigasi, itu masa riset, kemudian pengembangan. Di sini akan melewati satu valley of death sebenarnya. Nah, kemudian baru nanti evolusi pasar menuju pada proses komersialisasi. Kalau di startup nanti dari co-cross menjadi arahnya kepada hektakon. Yang sementara ini beberapa startup kita masih pada unicorn dan ada beberapa yang dekakon. Itu sebenarnya berdasarkan valuasi nilai perusahaannya mereka. Kalau unicorn itu antara 1 miliar US dollar. Dekakon itu lebih besar dari 10 miliar US dollar. Kemudian ada hektokon yang lebih besar itu di atas 100 miliar US dollar. Nah, ini yang kami tekankan bahwa Katsinov itu tidak hanya sekedar alat ukur, tapi hakikatnya adalah mindset. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir, sebenarnya apa filosofi dari Katsinov? Nah, kalau kita lihat dari proses inovasi, itu memang awalnya harus disusun satu strategic thinking yang jelas. Karena ini nanti akan hubungannya dengan konsep inovasinya. Nanti terkait dengan pasar, terkait dengan teknologinya, itu saling terkait. Sehingga di dalam desain, biasanya di dalam desain itu berdasarkan pada kebutuhan konsumennya. Ini yang jangan dibalik. Inovator itu secara subjektif misalnya menentukan desain. Tidak seperti itu. Tapi desain itu harus mengikuti konsumen sebenarnya. Sebenarnya ini dibutuhkan untuk siapa? Di daerah mana? Ini yang menjadi aspek penting. Makanya nanti design thinking kemudian diperkuat dengan model bisnis canvas itu akan menjadi memperkuat konsep inovasi kita. Ini yang menjadi dasar.
Makanya nanti filosofinya Katchinov itu ada dua. Yang pertama adalah design thinking. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan design thinking. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca bukunya IDEO terkait dengan perusahaan inovasi di Amerika, itu design thinking menjadi aspek penting. Kemudian setelah itu baru nanti bagaimana konsep bisnisnya itu di dalam bisnis model Canvas. Nah, penerapan dua ini sebenarnya sudah selaras dengan konsep penilaian Katchinov. Makanya kalau kita mengikuti konsep ini, maka penilaian Katchinov akan lebih mudah. Kita memasuki design thinking. Ini kita lakukan sekilas saja. Nah, Bapak-bapak tentu, Bapak Ibu sekalian tentu akan berpikir ada dua posisi sebenarnya. Yang pertama itu ada posisi yang ada di sini. Ini kita katakan sebagai user experience atau budaya kita atau kebiasaan kita atau apapun. Tapi kalau di dalam mendesain satu produk kita tidak memperhatikan user experience kita langsung mendesain posisi ini, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah adanya gap antara user experience dengan desain. Nah, ini menjadi dampaknya sangat luas. Yang pertama adalah kalau itu nanti di komersial, maka di dalam proses promosi produk, di dalam nanti di hilirisasi, itu nanti butuh effort yang cukup besar. Karena kita harus perlu edukasi pelanggan atau pengguna. Ini cukup besar. Biayanya cukup besar, effortnya cukup besar. Kemudian juga nanti dibutuhkan intervensi lain. Kalau misalnya di kebijakan publik itu pun seperti itu nanti. Kalau kita tidak mengenal user kita di dalam kebijakan, tentu juga nanti akan di dalam merumuskan regulasi atau apapun juga akan kesulitan nanti. Nanti di demo dan sebagainya itu perlu effort lagi. Nah, design thinking itu sebenarnya adalah bagaimana mematchkan antara user experience dengan desain sehingga nanti proses selanjutnya itu menjadi lebih mudah, effortnya tidak lebih besar, jadi effortnya menjadi lebih kecil nanti. Kita harapkan lebih efisien, misalnya terkait dengan promosi. Karena kalau kita mengikuti user experience, maka tentu ini akan memberikan impact yang cukup besar di dalam produk kita. Nah, Steve Jobs mengatakan bahwa memang dimulai dengan customer experience, baru nanti ke teknologi. Karena teknologi nanti mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada saat kapan, di mana, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya design thinking itu adalah proses untuk memecahkan masalah secara kreatif, kemudian berpusat pada manusia. Karena yang menggunakan teknologi adalah manusia. Ini yang menjadi penting. Maka desain, misalnya mengapa cangkir itu desainnya seperti itu? Karena mengikuti pola dari tangan kita. Gerakannya, kemudian dari fleksibilitasnya, itu yang mendasari dari desain itu. Nah, di dalam proses design thinking nanti ada empathize. Awalnya adalah empathize. Kita harus berempati karena
inovasi kita itu akan memberikan solusi. Jadi suatu riset pengembangan yang solutif itu harus dasarnya adalah empathize. Kalau saya akan membantu Bapak Ibu sekalian, saya harus mengenal Bapak Ibu sekalian. Masalahnya apa? Maka nanti kita lihat di dalam proses perubahan paradigma, nanti kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Banyak mendengar apa sih yang dikeluhkan. Nah, itu empathize. Maka memahami apa yang dibutuhkan oleh, kemudian juga define, jadi mengartikulasikan masalah tadi ke dalam pemecahan masalah. Kemudian baru nanti melakukan ideation. Jadi solusi potensial apa yang pas untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian baru nanti melakukan prototyping, kemudian tes, kemudian bisa lakukan iterasi secara berkelanjutan, dan ini akan memberikan produk inovasi yang memang pas dengan pelanggan kita, dan karena kita sudah mengenal pelanggan atau end user kita sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan di dalam proses inovasi. Kemudian ini yang terkait dengan perubahan paradigma di dalam design thinking, tentu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang coba kita jujur apa yang ada di dalam posisi tradisional tadi. Misalnya biasanya di tradisional itu apa jawaban yang tepat, tapi di design thinking adalah apa pertanyaan yang tepat. Makanya tadi saya mulai dengan pertanyaan tadi. Kemudian dapat diulang menjadi intuitif. Desain untuk menjadi desain dengan. Ini yang nanti bisa di humaniora itu bisa melihat dari tadi desain dengan. Ini maka nanti harus ada kolaboratif. Kemudian banyak bicara dengan banyak mendengar. Memikirkan pengetahuan, membangun pengetahuan. Memaksa masuk menjadi jalan keluar. Data menjadi sejarah. Peristiwa menjadi pengalaman. Bicara tentang fakta, bicara tentang rasa, emosional. Individu menjadi kolaboratif. Evolusi menjadi revolusi. Bukan revolusi dalam arti kekuasaan. Tapi inilah yang nanti menjadi dasar di dalam design thinking. Sebagai dasar untuk kita memasukkan dalam design thinking. Nah, sebenarnya design thinking ini adalah nanti membantu Bapak Ibu sekalian selalu berinovasi, menciptakan diferensiasi dari kompetitor, meningkatkan kepuasan pelanggan dan sebagainya. Dan ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar di dunia. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah karena design thinking itu pusatnya adalah manusia, maka nanti ada hubungannya antara people, teknologi, dan bisnis. Nah, David Kelly mengatakan bahwa unsur manusia itu sepenting dengan unsur technical dan bisnis. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Makanya di dalam satu inovasi itu tidak hanya melakukan inovasi teknologi saja, tapi ada banyak aspek inovasi di situ. Kalau kita lihat nanti antara hubungan manusia dengan teknologi nanti akan memunculkan namanya functional innovation. Apa itu? Nanti terkait dengan produk integrity, ergonomi, user interface, dan sebagainya. Kemudian juga teknologi dengan bisnis nanti ada proses innovation, productivity, quality. Kemudian people dengan bisnis nanti menimbulkan emotional innovation, brand identity, relationship, promotion. Makanya di dalam satu inovasi itu tidak hanya teknologi saja, tapi ada aspek, ada emotional innovation, ada proses innovation, ada functional. Itulah inovasi. Ini salah satu contoh produk dari UI, Flawless, itu juga gitu. Ada emosionalnya, ada proses innovation, ada fungsionalnya. Ini menjadi satu paket sehingga produk itu akan mudah untuk dihilirisasi di dalam nanti kepada pasar. Nah, kita lihat Flawless ini sudah mendapatkan izin edar dan mudah-mudahan sudah bisa memasarkan secara luas.
Kemudian ini yang design thinking, kalau ideation banyak sekali startup company atau perusahaan-perusahaan itu yang melakukan ideation dengan proses seperti ini. Kemudian juga kalau kita lihat itu di beberapa universitas sudah melakukan, sudah menjadi mata kuliah, entah itu pilihan atau wajib, maka ini yang akan menciptakan mahasiswa yang kritis. Kemudian juga akan memberikan atau membekali mahasiswa dengan soft skill yang bagus. Ini yang dari design thinking kita harapkan seperti itu. Banyak perguruan tinggi yang sudah menerapkan ini. Kita lihat saja Ciputra, kemudian di Bagri University sudah melakukan, ITB, UI, walaupun ada beberapa yang belum menjadi mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Oke, kemudian, nah ini David Kelly mengatakan memang design thinking itu nanti prinsip utamanya adalah empati. Kemudian juga bagaimana kita membangun empati di dalam kepemimpinan misalnya, itu seperti itu. Ini yang menjadi kata kunci dalam design thinking. Oke, kita masuki ke model bisnis canvas. Ini yang sebenarnya menjadi paduan dari design thinking. Kalau di beberapa teori mengatakan bisa menggunakan lean startup atau dengan model canvas. Saya lebih condong pada design thinking dengan model canvas. Nah, ini Steve Lam mengatakan bahwa tidak ada rencana bisnis atau bisnis plan kita itu yang bertahan pada kontak pertama dengan pelanggan kita. Makanya tadi model bisnis itu harus selalu divalidasi, harus selalu diperbarui. Misalnya saja Gojek. Gojek itu juga sudah memperbarui misalnya di model bisnisnya. Kalau tidak, nanti juga di dalam kompetisi di ojek online juga akan menjadi masalah. Kemudian di produk-produk lain juga gitu, merubah model bisnis agar lebih bisa diterima. Nah, sebenarnya model canvas ini tadi adalah menciptakan nilai untuk siapa? Untuk perusahaannya, pelanggan, dan masyarakat. Ini yang menjadi aspek penting. Juga tadi bisa menciptakan, memberi, dan menangkap nilai. Nanti kita lihat dari kanvas yang ada 9 elemen, kemudian terbagi menjadi sisi kanan sebagai sisi kreatif dan sisi kiri sebagai sisi logika. Ini yang pas dengan konsep di dalam design thinking. Ini kita lihat di sisi kanan kreatif ada value proposition, customer relationship, customer segment, channel, revenue stream. Kemudian di kiri sisi logika nanti key activities, partnership, resources, dan cost structure. Ini yang nanti memang di dalam penyusunan itu kita anggap sebagai hipotesis kita, kemudian baru kita validasi di pasar. Kemudian baru berubah sampai kepada model bisnis yang dirasakan memang benar-benar bagus gitu untuk mendukung bisnis kita. Kemudian juga ini biasa kalau menyusun model bisnis canvas seperti ini, nanti kita lihat di key partner itu apa saja. Kemudian, nah yang paling penting adalah di value proposition. Kita lihat di value proposition bagaimana kita mematchkan value proposition kita dengan customer profile. Ini harus match. Kalau tidak, maka tentu ini akan menjadi masalah di dalam proses penerimaan pasarnya. Karena nanti kalau match, maka value proposition ini akan menjadi kekuatan untuk menarik pelanggan. Dan juga value proposition ini nanti akan dipengaruhi oleh apa? Unique selling point. Ini yang menjadi penting, unique selling point. Keunikan apa? Kemudian keunggulan produk jasa dan experience dari si pebisnis tadi. Nah, ini yang menjadi aspek penting. Nanti di dalam Katsinov itu ada novelty, kebaruan, ada unique selling point. Keunikannya apa? Sesuatu yang baru kalau tidak unik, tapi kita lihat kebaruannya incremental, distinktif, atau breakthrough. Kalau breakthrough, seperti halnya di Pentium, mulai dari Pentium 1,
pada saat masih belum Pentium itu masih menggunakan yang komputer dengan kemudian setelah Pentium eh, di-launching, maka proses perpindahan itu menjadi cepat karena sifatnya adalah breakthrough, radikal, sehingga mau tidak mau saya harus menggunakan itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Nah, itu bisa. Tapi kalau sifatnya hanya incremental, maka harus diperkuat dengan keunikan ya, unique selling point-nya. Misalnya, ini lebih murah, tapi keunikannya dengan lain tuh apa? Apakah hanya murahnya saja atau ada suatu perubahan di dalam desain? Ini yang perlu kita. Nah, kemudian ini contoh model bisnis di Airbnb. Kalau kita lihat dari value proposition-nya itu ada dua, untuk host-nya, kemudian untuk guest-nya. Nanti kalau untuk guest-nya mungkin lower cost, kemudian easy transaction dan sebagainya, itu yang diperkuat di dalam value proposition-nya. Kemudian juga di Uber juga seperti itu. Nanti untuk driver apa, untuk customer-nya apa. Nah, ini yang perlu diperkuat. Sehingga nanti kita harapkan dengan ide melalui design thinking, kemudian diperkuat dengan model canvas, maka diharapkan nanti produk inovasi kita itu bisa diterima pasar. Ini yang kita harapkan. Karena ke depan nanti universitas tidak hanya kepada pendidikan maupun riset, tapi nanti kita harapkan menjadi entrepreneur university. Ini yang diharapkan di dalam proses perubahan atau pergeseran. Fungsi-fungsi itu menjadi fungsi-fungsi yang akan memberikan nilai nanti kepada universitas. Nanti diharapkan dengan adanya inovasi yang kondusif di perguruan tinggi, nanti diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu tidak mencari kerja, tapi pada saat sudah lulus itu sudah mempunyai usaha sendiri melalui proses inovasi, dan itu diharapkan muncul di perguruan tinggi, karena di beberapa perguruan tinggi yang inovasinya kuat itu beberapa mahasiswanya sudah menjadi pengusaha-pengusaha karena dia diawali dari proses inovasi yang ada di perguruan tinggi tadi. Saya kira itu yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi kami. Mudah-mudahan inovasi Indonesia menjadi lebih jaya lagi, dan ini menjadi catatan pada saat kita mengalami COVID, maka tentu ini menjadi kepanikan tersendiri. Tapi pada saat proses inovasi di dalam negeri itu sudah bagus, maka tentu kepanikan itu tidak boleh lagi terjadi pada saat kita kalau ada pandemi yang lain lagi misalnya. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Proses itu menjadi proses yang sudah mendarah daging di bangsa ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.